Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke materi kali ini, tentunya kita akan perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ramadhani Arsam dengan NIM 2406085.20. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, prodi saya Pendidikan Antropologi, dan saya sedang menjadi salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Baik, di sini tentunya sebelum saya masuk ke materi inti dari video kali ini, saya mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu metode evaluasi Tyler? Dan konsep dasarnya seperti apa gitu. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah ya, di komen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar metode evaluasi Tyler. Sebenarnya metode evaluasi ini sudah cukup umum ya dilakukan oleh guru maupun dosen di zaman sekarang. Nah, untuk lebih tahu apa itu sih metode evaluasi Tyler, di sini saya akan menjelaskan satu persatu atau poin dari metode ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar metode evaluasi Tyler. Nah, metode ini disebut juga metode evaluasi yang berorientasi tujuan yang jelas, seperti itu. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa kita sebut dengan Objective Oriented Evaluation Model. Nah, pada intinya itu, evaluasi kan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran kita itu apakah sudah sesuai atau masih ada yang ingin diperbaiki gitu. Nah, sedangkan Tyler ini percaya bahwa pendidikan itu harus punya 3 dasar, yaitu pertama, berdasarkan tujuan yang jelas. Jadi kita mengajar atau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tujuannya jelas. Jadi yang kedua itu ada disusun dengan kayak semacam pengalaman belajar yang sesuai lah, seperti itu. Jadi kayak ketika kita ingin tujuan kita yang jelas, tentunya kita harus menopang hal tersebut dengan kita memiliki pengalaman seperti itu. Dan yang kedua itu dievaluasi dengan cara mengukur ketercapaiannya tujuan kita, begitu. Jadi kayak kita mengevaluasi dan melihat apakah materi atau acara yang sedang kita laksanakan itu sudah tercapai dengan jelas atau belum, seperti itu. Apakah sesuai tujuan kita atau belum. Jadi itu tadi 3 percayaan Tyler bahwa pendidikan itu harus jelas dan juga harus memiliki pengalaman belajar. Yang terakhir itu kita harus mengukur ketercapaian tujuan kita. Nah, itu poin pertama yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua di slide berikutnya. Poin kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai langkah-langkah evaluasi Tyler. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa langkah-langkahnya. Seperti yang pertama, merumuskan tujuan pendidikan. Ini lebih mengarah ke spesifik atau hal-hal yang dapat diukur, seperti itu. Dan yang kedua itu bagaimana cara kita mengklasifikasikan tujuan kita. Ini lebih ke ranah kognitif, efektif, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada menentukan yang namanya situasi atau kegiatan belajar, dan di sini tuh kita memilih metode atau pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Yang keempat itu mengembangkan yang namanya alat atau bahan yang kita gunakan untuk mengevaluasi. Misalnya nih, kita melakukan evaluasi itu melalui tes, atau kita melihat dari observasi
Mungkin juga kalau misalnya lebih formalnya itu kita melihat dari portofolio dan lain-lain sebagainya. Dan yang poin kelima, mengenai langkah-langkah evaluasi Tyler itu ada dengan cara kita membandingkan hasil dengan tujuan yang ingin kita capai. Kita melihat apakah tujuan kita ini sudah tercapai atau belum, seperti itu. Baik, selanjutnya saya lanjut aja ya. Untuk poin ketiga itu ada di kelebihan. Nah, kelebihannya metode ini itu yang pertama itu dia lebih sistematis dan sederhana, dengan artian itu mudah dipahami oleh guru atau dosen dengan melakukan metode evaluasi tersebut. Yang kedua itu ada di tujuan yang jelas. Kan sudah saya sampaikan tadi di poin pertama itu kita harus menentukan tujuan kita secara jelas. Nah, ini salah satu keuntungan dari metode Tyler. Nah, yang ketiga itu cocok untuk menilai hasil belajar yang terukur, seperti itu. Mungkin dari segi pengetahuan atau segi psikomotorik kita, seperti itu ya. Jadi yang terakhir itu di poin kelebihan atau poin ketiga dari materi metode evaluasi Tyler ini bisa dipakai untuk perbaikan kurikulum dan juga pembelajaran yang sedang kita lakukan, begitu. Dan poin keempat itu ada di kekurangan ya, tentunya. Ketika kita ada kelebihan, tentunya juga kita memiliki kekurangan, karena apa yang dilakukan itu tidak sempurna, seperti itu. Selalu aja ada yang kurang tepat gitu loh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan. Di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari metode evaluasi Tyler ini. Yang pertama itu terlalu fokus pada tujuan tertulis, seperti itu. Jadi kayak dia mengabaikan yang namanya aspek spontan atau perkembangan lain gitu. Dan yang kedua itu sulit dipakai untuk menilai ke ranah afektif atau bisa dibilang kayak sikap atau nilai motivasi lah siswa maupun mahasiswa gitu loh. Yang ketiga itu, kekurangan yang ketiga itu, jika tujuan kita terlalu sempit, hal ini bisa membatasi kreativitas guru, siswa maupun dosen, seperti itu loh. Dan kekurangan yang keempat itu lebih ke menekankan hasil akhir daripada proses belajar gitu. Dan ini menurut saya kekurangannya cukup berat ya untuk kita evaluasi, karena hal-hal ini memang masih sering terjadi di metode evaluasi Tyler ini. Dan saya akan memberikan yang namanya contoh penerapannya. Kayak misalnya kita di mata pelajaran IPA itu, kayak misalnya saat kita belajar fotosintesis, jadi kita itu mengambil langkah Tyler. Misalnya kita memiliki tujuannya itu kayak siswa bisa mampu menjelaskan proses fotosintesis dan faktor-faktornya, dan tujuan kita itu ke ranah kognitif atau pengetahuan konsep, begitu. Kita harus mengetahui mengenai ranah kognitif atau konsep dari pengetahuan konsep siswa tersebut atau mahasiswa tersebut. Nah, dalam situasi belajarnya itu kita melakukan yang namanya praktikum sederhana. Misalnya kita menaruh daun di bawah cahaya, lalu kita menguji zat-zat apa atau zat pati yang ada di dalam daun tersebut. Dan tentunya kan kita belajar mengenai evaluasi, dan saya sudah jelaskan juga mengenai alat evaluasi ya tadi. Jadi di sini kita mengambil tes uraian singkat, atau misalnya yang biasa ada itu misalnya kayak laporan praktikum lah, ketika kita mengalami observasi di daun tersebut, atau kita observasi kerja kelompok, begitu loh. Dan membandingkan hasil, misalnya kayak 85% siswa atau 95% siswa itu menjawab benar, dan
kurang lebih 65 atau 75 siswa itu tujuannya sudah tercapai gitu loh. Dan yang terakhir yang saya akan bahas di materi ini tuh tentang fun fact dari metode evaluasi Tyler ini. Karena Tyler ini dianggap sebagai bapak evaluasi pendidikan modern. Kenapa? Karena model ini banyak dipakai sebagai dasar pengembangan kurikulum di berbagai negara. Dan di awal saya jelaskan tadi bahwa metode ini tuh dipakai di zaman sekarang gitu. Dan bukunya itu yang basic, kalau tidak salah itu basic principles. Pokoknya itulah yang kalau tidak salah terbitnya itu di 1949 lah. Di situ masih jadi referensi sampai sekarang, dan banyak observasi lain itu atau penelitian lain itu mengambil referensi dari buku Bapak Tyler tadi itu. Dan model ini juga melahirkan yang namanya teori evaluasi lain, kayak misalnya model CIPP atau Staff-Lebem yang lebih komprehensif, dan juga prinsip Tyler yang banyak dipakai di kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa disingkat dengan KBK dan kurikulum 2013. Kebetulan saya juga kemarin dari kurikulum 2013 tersebut di Indonesia, dan ini dilakukan di Indonesia ya, karena sama-sama yang namanya berorientasi pada pencapaian tujuan gitu loh. Yang maksudku saya sama-sama berorientasi di pencapaian tujuan itu yang tadi ya, yang KBK dan kurikulum 2013 gitu. Baik, mungkin itu saja penjelasan di materi saya di video kali ini. Jika masih ada kekurangan, tolong komen, atau jika kalian ada hal yang kalian tahu dan saya tidak tahu mengenai metode evaluasi Tyler ini, silakan komen di komentar ya. Saya tunggu ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.